Selamat malam, dan selamat datang kembali di podcast Jumat Malam. Malam ini saya akan membawa kalian menelusuri sebuah tempat yang namanya sudah melegenda di Jawa Tengah. Sebuah jalur hutan yang dikenal angker, mematikan, dan penuh kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan mendengarnya. Tempat itu adalah Alas Roban, hutan gelap yang kini dikenal sebagai salah satu jalur paling menakutkan di Indonesia. Bayangkan, kalian sedang berkendara di tengah malam. Jalanan berliku, kabut tipis menggantung di udara, dan di kiri kanan hanya ada pepohonan besar yang seakan mengintip kalian dari balik gelap. Suara mesin kendaraan menjadi satu-satunya teman, tapi di luar sana, entah berapa pasang mata tak kasat mata yang sedang memperhatikan. Setiap tikungan terasa seperti undangan menuju kegelapan. Setiap hembusan angin membawa bisikan halus yang sulit dijelaskan. Alas Roban bukan sekadar hutan. Ia adalah jalan panjang yang menyimpan cerita kematian, kecelakaan, dan penampakan yang sudah puluhan tahun diceritakan dari mulut ke mulut. Jalan ini bukan hanya membuat takut para pengendara, tapi juga menjadi simbol betapa tipisnya batas antara dunia manusia dengan dunia gaib di tanah Jawa. Malam ini, kita akan membongkar cerita-cerita kelam itu. Dari sejarah berdirinya jalan ini, legenda arwah penasaran yang bergentayangan, hingga kisah nyata dari sopir dan penduduk sekitar yang masih percaya bahwa di balik pepohonan Alas Roban, ada sesuatu yang terus mengintai. Alas Roban terletak di jalur pantai utara Jawa, membentang antara Kendala dan Batang, Jawa Tengah. Bagi para sopir truk dan bus yang melintas, nama Alas Roban selalu membawa rasa gentar. Hutan lebat yang dulu menutupi daerah ini sudah lama menjadi saksi perjalanan panjang manusia, dari era kolonial Belanda hingga zaman modern sekarang. Namun meski jalan aspal sudah dibangun, reputasi angker Alas Roban tidak pernah hilang. Dulu, wilayah ini hanyalah hutan yang rapat dengan pepohonan besar, semak-semak, dan tanah lembab. Jalan setapak yang melintasinya gelap, hanya bisa dilalui dengan lampu minyak atau obor. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini sering dianggap berbahaya, bukan hanya karena binatang buas, tetapi juga karena perampok yang menjadikan hutan sebagai markas. Banyak orang hilang tanpa jejak ketika melintasi jalur ini. Ketika jalur Pantura mulai dibangun, Alas Roban menjadi salah satu titik tersulit. Tanahnya rawan longsor, pohon-pohon besar sering tumbang, dan banyak pekerja yang kehilangan nyawa saat membuka jalan. Sejak saat itu, cerita mistis mulai bermunculan. Ada yang mengatakan arwah para pekerja ikut menghantui jalan, ada pula yang percaya roh penunggu hutan tidak senang wilayahnya diganggu. Kini, Alas Roban sudah menjadi jalur nasional yang ramai dilalui. Siang hari, jalan ini tampak biasa saja. Hanya hutan di kiri kanan yang masih menyisakan aura kelam. Namun saat malam tiba, suasana berubah drastis. Pepohonan tinggi menciptakan bayangan panjang, suara serangga dan burung malam menambah kesunyian, dan kabut tipis sering turun tanpa alasan. Para pengendara selalu merasa ada yang mengawasi, seakan hutan hidup dan menunggu mereka lengah. Sejarah panjang ini menjadikan Alas Roban bukan sekadar jalan raya. Ia adalah ruang di mana tragedi manusia, legenda rakyat, dan kepercayaan mistis saling bertemu, membentuk kisah horor yang terus bertahan hingga hari ini. Ketika kita berbicara tentang Alas Roban, tidak bisa dilepaskan dari asal-usul kisah angkernya. Nama besar jalan ini bukan hanya lahir dari banyaknya kecelakaan, tapi juga dari cerita-cerita kelam yang membentuk reputasi horornya sejak zaman dahulu. Salah satu asal-usul yang paling sering diceritakan adalah peninggalan dari masa kolonial Belanda. Konon, di hutan lebat Alas Roban dahulu sering dilakukan eksekusi mati terhadap mereka yang dianggap melawan kekuasaan. Para tawanan ditembak atau digantung di pepohonan besar, tubuh mereka dibiarkan membusuk di tengah hutan. Arwah para korban inilah yang dipercaya masih bergentayangan, menolak pergi, menunggu balas dendam di jalan yang kini melintas di tengah hutan itu. Cerita lain menyebutkan bahwa ketika pembangunan jalan Pantura dimulai,
banyak pekerja meninggal karena tertimpa longsor, sakit, atau kecelakaan kerja. Tubuh mereka terkubur begitu saja di tanah merah Alas Roban, tidak semua mendapat pemakaman layak. Penduduk sekitar percaya, arwah para pekerja yang mati dengan cara mengenaskan ikut menghantui jalan. Mereka menampakkan diri sebagai bayangan hitam, suara erangan, atau sekadar hawa dingin yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Selain itu, masyarakat Jawa juga punya keyakinan bahwa hutan lebat adalah rumah bagi makhluk halus. Alas Roban yang penuh pepohonan besar dianggap sebagai tempat tinggal para genderuwo, pocong, dan kuntilanak. Beberapa orang bahkan menyebut ada kerajaan gaib di dalamnya, tempat makhluk halus berkumpul. Oleh karena itu, ketika jalan besar dibuka memotong hutan, roh-roh penunggu itu marah dan mulai mengganggu manusia. Tidak heran jika sampai hari ini banyak sopir yang merasa jalan itu berbeda. Mereka percaya, Alas Roban bukan sekadar hutan, melainkan perbatasan dunia. Setiap tragedi yang terjadi di jalur itu seakan memperkuat anggapan bahwa roh-roh penunggu sedang menuntut tumbal. Dengan campuran sejarah kelam, tragedi pembangunan, dan keyakinan masyarakat akan penunggu gaib, Alas Roban akhirnya tumbuh menjadi legenda hidup. Sebuah jalan yang bukan hanya menghubungkan Kendala dan Batang, tapi juga menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh yang tidak pernah bisa sepenuhnya kita pahami. Jika ada satu hal yang membuat Alas Roban begitu terkenal, itu adalah kisah-kisah mistis yang terus bermunculan dari pengendara yang melintasi jalur ini. Cerita-cerita itu begitu banyak, begitu beragam, namun semuanya menegaskan satu hal, jalan ini bukan jalan biasa. Banyak sopir truk mengaku pernah melihat pocong melompat di tengah jalan. Sosok itu muncul tiba-tiba di depan kendaraan, membuat sopir panik dan membanting setir. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana, hanya kabut tipis yang menelan pandangan. Ada yang mengatakan pocong itu adalah arwah orang yang mati tidak tenang, mungkin korban kecelakaan, mungkin juga peninggalan masa lalu hutan. Cerita lain yang lebih menyeramkan datang dari pengendara motor. Mereka sering merasakan diboncengi sosok tak kasat mata. Awalnya motor terasa berat, mesin meraung lebih keras, dan ketika mereka menoleh ke belakang, ada sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat duduk di jok belakang. Beberapa pengendara sampai jatuh karena panik, dan pengalaman itu menjadi cerita yang mereka bawa pulang dengan tubuh gemetar. Bukan hanya pocong dan kuntilanak, ada pula laporan tentang genderuwo besar yang berdiri di tepi jalan. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam legam, dan kadang ia hanya menatap kendaraan yang melintas tanpa bergerak. Beberapa sopir bus bahkan mengatakan melihat makhluk itu melintas cepat menyeberang jalan, meninggalkan bau anyir yang membuat penumpang mual. Lebih aneh lagi, ada cerita tentang bayangan hitam yang selalu mengikuti kendaraan. Sopir merasa ada sesuatu berlari di samping mereka. Terkadang di kaca spion terlihat sosok samar, tapi saat menoleh, jalan kosong. Hanya hutan pekat yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Penduduk sekitar juga punya kisah mistisnya sendiri. Mereka sering mendengar suara gamelan gaib dari dalam hutan, terutama pada malam-malam tertentu. Suara itu indah sekaligus menyeramkan, karena datang dari arah hutan yang tidak dihuni siapapun. Orang Jawa percaya, suara gamelan itu berasal dari kerajaan gaib yang ada di dalam Alas Roban. Atmosfer jalan ini juga menambah kengerian. Pepohonan besar menjulang tinggi, cabangnya saling beradu menutup langit. Jalanan berliku, lampu kendaraan sering tidak mampu menembus gelap. Kadang kabut turun tiba-tiba, menutup jarak pandang hanya beberapa meter. Dalam kondisi seperti ini, tidak butuh penampakan nyata untuk membuat hati merinding. Perasaan diawasi sudah cukup untuk membuat perjalanan jadi mimpi buruk. Cerita-cerita itu terus diwariskan, dari sopir tua kepada sopir muda, dari penduduk lama kepada pendatang. Dan semakin banyak kisah yang muncul, semakin kuat reputasi Alas Roban sebagai jalur angker. Karena setiap orang yang melewatinya selalu bertanya-tanya, apakah bayangan di balik pohon itu hanyalah ilusi,
atau memang ada sesuatu yang menunggu mereka di kegelapan? Selain kisah penampakan, nama Alas Roban juga terkenal karena deretan kecelakaan yang terjadi di jalurnya. Jalan ini sudah lama mendapat julukan sebagai jalur maut, dan banyak pengendara yang percaya bahwa sebagian besar kecelakaan bukan hanya disebabkan kondisi jalan, tetapi juga campur tangan makhluk tak kasat mata. Catatan kecelakaan di Alas Roban sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Banyak kereta kuda yang konon terbalik secara misterius, meski jalan lurus dan cuaca cerah. Sopir-sopir truk di era modern pun masih sering melaporkan kejadian serupa, kendaraan mendadak kehilangan kendali, rem yang baru diservis tiba-tiba blong, atau mesin mati tanpa sebab. Tidak jarang, kecelakaan itu berujung pada kematian tragis. Salah satu tragedi besar yang sering dikenang adalah kasus bus pariwisata yang terguling di tikungan curam Alas Roban. Puluhan penumpang tewas seketika, dan sopir yang selamat bersumpah sebelum bus oleng ia melihat bayangan putih melintas cepat di depan kendaraan. Polisi mencatat rem blong sebagai penyebab resmi, namun kesaksian sopir menambah daftar panjang cerita mistis di jalur itu. Selain bus, truk-truk besar juga sering jadi korban. Banyak sopir yang bercerita, mereka melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, membuat mereka spontan membanting setir. Akibatnya, truk terguling masuk ke jurang atau menabrak tebing. Anehnya, ketika diperiksa, tidak ada siapapun di lokasi. Kecelakaan sepeda motor juga tak kalah menyeramkan. Pengendara motor kerap merasa diboncengi sosok tak kasat mata. Motornya menjadi berat, dan akhirnya mereka jatuh. Ada pula yang mendengar suara orang memanggil namanya di tengah jalan gelap. Saat menoleh, jalan kosong, namun beberapa detik kemudian motor oleng dan menabrak pohon. Bagi masyarakat sekitar, setiap kecelakaan baru seakan menjadi persembahan untuk penunggu hutan. Ada kepercayaan bahwa roh-roh di Alas Roban menuntut tumbal, dan korban kecelakaan adalah bagian dari harga yang harus dibayar manusia karena berani melintasi wilayah itu. Secara logis, kondisi jalan memang berbahaya. Jalan menurun curam, tikungan tajam, pencahayaan minim, dan kabut yang sering turun mendadak menjadi penyebab nyata banyak kecelakaan. Namun bagi sopir yang pernah melihat atau merasakan gangguan gaib, sulit rasanya untuk menganggap semua hanya sekadar masalah teknis. Itulah sebabnya, setiap kali ada kecelakaan baru di Alas Roban, masyarakat selalu mengaitkannya dengan hal mistis. Jalan ini bukan hanya sekadar jalur transportasi, melainkan jalan yang hidup, jalan yang terus menelan korban, seakan tidak pernah kenyang. Bagi para sopir, melewati Alas Roban bukan sekadar urusan mengemudi. Ada aturan tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aturan itu berupa ritual kecil, yang dipercaya bisa menyelamatkan mereka dari gangguan makhluk halus yang bersemayam di hutan. Salah satu tradisi paling terkenal adalah membunyikan klakson saat memasuki kawasan Alas Roban. Bunyi klakson panjang dianggap sebagai tanda permisi kepada para penunggu jalan. Sopir percaya, dengan cara itu mereka memberitahu roh bahwa mereka hanya lewat, tidak bermaksud menantang atau mengganggu. Selain itu, banyak sopir truk dan bus membawa rokok atau bunga untuk diletakkan di pinggir jalan. Ada yang meletakkan sesajen sederhana berupa kopi hitam atau sebatang rokok menyala di tanah. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada arwah-arwah yang gentayangan, semacam bekal agar roh tidak mengganggu perjalanan. Doa juga menjadi bagian penting. Sebelum melintasi hutan, sopir biasanya membaca doa khusus atau wirid, memohon perlindungan agar selamat sampai tujuan. Bahkan ada yang membawa jimat, kain hitam, atau benda pusaka kecil yang dipercaya bisa menangkal makhluk halus. Bagi orang luar, ritual-ritual ini mungkin terdengar sepele. Namun bagi mereka yang sudah lama berkendara di jalur itu, tradisi ini memberi rasa aman. Karena di Alas Roban, logika tidak selalu cukup. Ada kalanya hanya kepercayaan yang membuat seseorang berani melintasi jalan angker itu. Alas Roban berdiri di persimpangan antara logika dan mistis. Dari sisi mistis,
Banyak yang percaya jalan ini adalah pusat energi gelap, tempat roh-roh gentayangan berkumpul. Cerita tentang pocong, kuntilanak, genderuwo, dan suara gamelan gaib menjadi bukti bagi masyarakat bahwa hutan ini memang dihuni makhluk halus. Kematian tragis di masa lalu, mulai dari pekerja yang tertimbun longsor hingga korban eksekusi kolonial, menambah kuat keyakinan bahwa arwah mereka masih berkeliaran. Namun dari sisi psikologis, kondisi jalan yang berliku, curam, gelap, serta minim pencahayaan memang memicu rasa takut. Sugesti itu bisa melahirkan halusinasi, suara yang terdengar seperti bisikan, bayangan yang seakan menyeberang, atau perasaan diboncengi makhluk tak kasat mata. Kecelakaan yang sering terjadi bisa jadi akibat konsentrasi pengendara yang goyah karena ketegangan. Meski begitu, sulit bagi masyarakat sekitar untuk mengabaikan sisi mistisnya. Karena bagi mereka yang pernah melihat atau merasakan sendiri, Alas Roban adalah bukti bahwa dunia manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari dunia gaib. Bayangkan, kalian berada di tengah perjalanan malam, melewati jalur panjang Alas Roban. Hutan gelap menutup kiri kanan, pepohonan besar menjulang seperti dinding hitam yang menekan dari segala arah. Kabut turun perlahan, menelan cahaya lampu kendaraan, dan udara dingin masuk lewat celah kaca jendela. Suara mesin meraung, tapi di balik itu, ada bisikan samar yang terdengar dari dalam hutan. Mata kalian menatap lurus ke depan, tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu di balik pepohonan, mengawasi, menunggu. Tiba-tiba, dari kaca spion, terlihat bayangan samar berdiri di tepi jalan. Wajah pucat, rambut panjang, tubuh putih lusuh. Sekejap ia hilang, tapi jantung kalian sudah berdetak tak terkendali. Itulah Alas Roban, jalan yang tidak hanya menelan kendaraan, tetapi juga menyerap keberanian manusia. Jalan yang bagi sebagian orang hanyalah rute penghubung Kendala dan Batang. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan, ia adalah gerbang menuju dunia lain. Selamat malam, dan hati-hatilah bila suatu hari kalian harus melewati jalur berkabut ini. Karena di Alas Roban, maut bisa datang dari tikungan tajam atau dari sosok yang bersembunyi di balik pepohonan.